Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Kusmayadi, NPM 195020045 dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait etika ilmuwan dalam karya ilmiah pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Silakan disimak. Sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari ilmu maupun etika itu sendiri. Yang pertama, ilmu. Menurut Rashidi, ilmu itu merupakan proses berpikir tentang suatu objek yang khas melalui pendidikan tertentu yang mana menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ini tuh harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, dengan kata lain untuk mendapatkannya itu melalui sebuah penelitian. Kemudian yang kedua itu etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk dan juga tentang hak dan kewajiban moral ataupun akhlak dari manusia. Nah, etika ini tuh mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan juga tanggung jawab seseorang. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ilmu dan juga etika itu sendiri, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai etika dan ilmu. Etika itu termasuk ke dalam ilmu filsafat, di mana dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Dalam etika ini berlaku cara berpikir secara non-empiris, yang mana ini artinya tidak membatasi diri pada pengalaman indrawi yang konkret dan juga faktual dilakukan, tetapi lebih bertanya kepada apakah hal tersebut baik atau buruk untuk dilakukan, seperti itu. Nah, hal tersebut itu berkaitan dengan etika pada akhir-akhir ini, di mana dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan juga teknologi yang menimbulkan gejala dehumanisasi, yang artinya manusia kehilangan hakikatnya itu sendiri. Karena pada saat ini ilmu itu bukan lagi menjadi sarana untuk membantu manusia di dalam mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Sehingga para ilmuwan memunculkan dualisme terhadap akses ilmu dan juga teknologi. Yang pertama itu, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik itu nilai ontologis maupun aksiologi. Nah, yang kedua itu netralitas ilmu terhadap nilai-nilai yang hanya terbatas kepada metafisik keilmuan saja. Sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan ilmuwan itu harus berlandaskan asas-asas moral. Nah, kita lanjut ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai etika ilmiah. Dalam ilmu filsafat itu terbagi atas dua kelompok cabang, yaitu filsafat secara teoritis dan juga filsafat secara praktis. Di dalam filsafat teoritis itu mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan filsafat praktis itu lebih ke membahas bagaimana manusia bersikap terhadap sesuatu yang ada tersebut. Nah, dalam filsafat teoritis itu mempertanyakan dan juga mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, kemudian alam, kemudian hakikat realitas sebagai keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, etika menurut Rashidi tahun 2011 itu tuh termasuk ke dalam filsafat praktis. Beliau menyatakan bahwa etika ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika secara umum dan juga etika secara khusus. Nah, etika secara umum ini merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan etika secara khusus itu bagaimana manusia harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu. Nah, kemudian menurut Suseno tahun 1988 dalam Rashidi tahun 2011 itu menyatakan bahwa etika secara khusus pun dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu etika secara individual dan juga etika secara sosial. Nah, etika secara individual itu merupakan kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai manusia gitu. Dan etika sebagai sosial itu merupakan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia gitu. Nah, dari etika individual dan juga etika sosial itu pun keduanya tidak dapat dipisahkan, karena di dalam menjalankannya itu harus beriringan dan saling berkaitan.
Nah, inti pembahasan pada bagian ini yaitu etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan juga diikuti di dalam dunia ilmiah maupun penelitian. Karena nilai-nilai ilmiah ini dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat terutama di dalam dunia ilmiah. Nah, untuk membangun hal tersebut dalam melakukan penelitian secara ilmiah menurut Suharjana tahun 2011 terbagi atas 5, yaitu diperlukannya sikap trustworthy, kemudian menghormati orang lain, yang ketiga bertanggung jawab, kemudian adil, dan juga cinta dan perhatian. Nah, sedangkan menurut Syamsi tahun 2011 itu menyatakan bahwa di dalam etika ilmiah itu terdapat 10 nilai yang diantaranya yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua objektivitas, yang ketiga integritas, yang keempat kehati-hatian, kemudian keterbukaan, kemudian penghargaan properti intelektual, yang ketujuh respect terhadap kolega, yang kedelapan itu kerahasiaan, yang kesembilan itu kepatuhan hukum, dan yang terakhir itu perlindungan subjek atau responden penelitian. Selain itu, Rashidi pada tahun 2011 itu menyatakan bahwa di dalam penelitian itu sikap ilmiah yang harus dimiliki para peneliti ataupun para ilmuwan itu sedikitnya ada 6. Di antaranya yaitu tidak ada rasa pamrih, kemudian bersikap selektif, kemudian adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Kemudian yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan merasa pasti. Kemudian yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin. Dan yang terakhir yaitu memiliki sikap etis ataupun akhlak. Nah, masuk ke dalam pembahasan yang terakhir yaitu mengenai tanggung jawab ilmuwan. Berbicara tentang tanggung jawab di sini itu lebih berkaitan dengan aspek aksiologinya. Artinya bagaimana cara manusia itu memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkannya gitu. Tetapi dalam hal ini terdapat dua kubu perbedaan. Yang pertama itu berpandangan bahwa ilmuwan itu hanya harus bersifat netral, tidak ikut bertanggung jawab. Tetapi sisi lain itu berpandangan bahwa ilmuwan itu harus ikut bertanggung jawab gitu. Nah, dalam hal ini pun tanggung jawab seorang ilmuwan itu sebenarnya mencakup tanggung jawab segi moral dan juga tanggung jawab segi profesional. Tanggung jawab segi profesional itu dalam kaitannya lebih ke aspek epistemologi, mencakup asas kebenaran, kejujuran, dan lain sebagainya. Tetapi untuk aspek segi moral itu lebih ke hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan itu digunakan untuk kemaslahatan manusia. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kali ini yaitu bahwa sebagai seorang peneliti maupun ilmuwan yang akan melakukan penelitian tentu harus tetap memperhatikan etika di dalam melakukannya, baik itu dari segi ontologi, epistemologi maupun aksiologinya. Karena dilihat dari tujuannya pun, etika, ilmu, dan juga penelitian itu memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Karena berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ilmu pengetahuan yang akan digunakan bagi kemaslahatan manusia di dalam memperhatikan kodrat dan martabatnya maupun di dalam melestarikan lingkungan alam sekitar. Itu dia pembahasan mengenai etika ilmuwan dalam karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.